kita pengen denger satu dark jokes. Wah, ini bapak ini dark jokes banget ya di kontennya, yang belum pernah keluar. JKT48 The River. Kok itu? Kan. Wah jangan cok. Mau sekalipun itu RB lama gitu, ya nggak sih? Lo nyindir match gua kemarin. Enggak. Gua kayaknya kalau nggak ngekes, ngapain gua ya? Gitu, udah nggak tahu gua, nggak ada pikiran buat jadi apa-apa lagi. Tim Mic Check Podcast. Oke guys, welcome back to Tim Dao Channel. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya. Salah satu caster kondang MPL dan juga MDL. Mari kita... Namanya siapa, Pak? Ferry Ferdiansyah. Gio, halo semuanya. Jadi sebelum jauh, Gio ini adalah salah satu teman dekat juga dari saya pribadi. Ya. Dan kebetulan dia main ke Bali. Dan ya, bolehlah tipis-tipis konten ya. Boleh, dengan senang hati membantu teman, apalagi tim Dao juga kan. Oh yes, thank you. We Thank you really juga. appreciate about that, Gio. Sama-sama. Sebelumnya itu welcome to Tim Dao yang biasa aja ini. Khusus. Ya emang biasa aja, cuman kita coba untuk luar biasa. Baru mulai loh ini loh. Ini baru mulai nih. Jangan Jadi- dipancing gue aneh-aneh. Emang harus di situ sebenarnya. Oh, harus gitu? Iya, lebih aneh tuh lebih asik. Soalnya kalau nggak aneh nggak menjual, bro. Bener sih. Iya. Bener. Kan konten Bapak juga begitu. Biasa lah ya kan ya? Iya. Jadi gini loh. Apa tuh? Gue pengen tanya nih. First impression lu ngelihat Tim Dao pertama kali? Pertama kali ya? Pertama kali ketemu tim Dao itu di Medan. Iya, di Pertama Medan kali kemarin, waktu iya, event. Dailyland. Ya, Dailyland. Untung saya masih ingat ya. Itu salah gunanya Anda membantu saya ya. Iya. Di Dailyland pertama kali ngeliat, wih, pas datang tiba-tiba perebutan juara 3. Juara 3 waktu itu. Itu ngeri banget. Berarti first impression gue pertama ngeliat tim Dao, ini potensinya luar biasa ya. Oh, thank you. Karena dari coachnya juga salah satunya pasti ada impactnya. Jilat dikit. Ya, biasa lah. Biasa. Saling menjilat itu biasa. Aman. Terus akhirnya datang ke Bali hari ini ngeliat langsung tempatnya, wow, futuristik banget. Futuristik. Kayak gue nggak, kalau ke GHG tempat lain ya, terutama di Jakarta, kayaknya nggak ada yang kayak gini juga. Nggak ada yang kayak gini. So ini menurut lu proper lah ya? Proper, ada DJ lagi kan. Iya. Ya biasa emang anak-anak staff kalau gabut nge-DJ gitu. Cuman koplo. Wah, seleranya musiknya begitu. Enggak, canda. Kalau Canda, beneran canda. sih, saya Gio, saya pamit. Oh, kirain ikut. Enggak. Oh, Makasih. jadi proper ya menurut lu? Proper banget ini sih. Terima kasih kalau kayak gitu. Cuman mungkin ini kita mungkin masih banyak, mungkin beberapa ada miss-nya mungkin dari kita atau apa, mohon maaf sebelumnya ya. Ya lah, santai banget. Untuk Gio gitu. Ya. Jangan gitulah. Nggak ngomongnya soalnya depan kamera, kalau di luar mah kan biasa aja. Iya, bener Ini juga. depan kamera buat ya lu tau lah. Jadi Gio, gue mau nanya nih. Suka duka lu sebenarnya tuh jadi caster tuh apa sih sebenarnya, Bro? Wah, ini pertanyaan yang sangat dalam ya, Nyong ya. Ini udah mulai masuk. Udah mulai masuk. Dalam gitu sebenarnya. Suka dan duka ya. Kita ngomongnya dukanya dulu deh. Ya. Dukanya pasti awal-awal sebagai caster baru itu sulit diterima masyarakat. Oh, ada yang kayak gitu. Oh, jelas. Maksudnya lu nggak diterima ini dalam konteks apa dulu? Kan Konteksnya. udah jelas kan caster kan itu memeriahkan sebuah match ya. Ya. Nggak diterima masyarakat ya karena mereka belum terbiasa mungkin ya. Atau mereka nggak suka dengan karakter kita. Atau mungkin mereka udah terbiasa sama ngeliat yang udah lama. Oh iya. Kayak gitu-gitu. Jadi ngeliat kayak gitu kan butuh apa ya, adaptasi baru lagi untuk ngeliat orang-orang baru kayak gitu kan. Iya. Dan itu nggak selang sekali dua kali. Terus-terusan akan terjadi gitu. Ada yang sering. Bahkan yang kita bisa bilang kayak senior pun juga masih mendapatkan perilaku yang sama kok, kayak gitu. Jadi ya mungkin dukanya di situ. Sukanya menaikkan strata sosial saya. Oh iya. Itu juga sih karena Maksudnya dalam artian dulu kan gue gembel banget nih. ya sama. Gue bisa main. Gembelnya segembel itu gitu loh. Dan akhirnya bisa ada kesempatan jadi caster. Itu ngerubah hidup banget sih. Bener-bener ngerubah hidup, ngerubah Cara orang memandang kita iya, pentingnya ya. Iya, dan ngubah pola hidup pun juga berubah. Oh,
pola hidup juga sangat-sangat berubah. Jadi banyaklah perubahan-perubahan. Terutama untuk keluarga juga sih. Terlepas dari itu semua ya, apa sih yang mungkin ya dulu sebelum jadi caster lu ada kerjaan sesuatu atau apa, mungkin ngelakuin sesuatu. Cuman apa sih yang narik lu itu? Apa hal pertama yang bikin lu kayak, karena gue udah nggak bisa main, gue caster aja. Sorry. Iya lagi. Motivasi awalnya jadi caster ya? Nekat. Nekat sama emang gue punya pengen di entertain gitu. Wah. Pengen nge-entertain. Nekatnya kenapa? Karena waktu itu gue punya chance untuk punya satu company. Yap. Dan akhirnya di tengah-tengah perjalanan company itu Bapak Erastio Taufik Akbar tiba-tiba ngechat, ada nggak temen lu mau jadi caster? Iya. Gue bilang dengan PD-nya gue mau gitu. Nah. Serius lu mau? Ya udah, ada pelatihan itu dari Tio. Dikasih tahu pelatihan, dikasih event juga. Di situ mulai mikir, apakah gue kejar passion gue untuk ada di depan layar atau gue akan stay dengan company gue ini? Iya. Yang dimana sebenarnya bareng-bareng sama company ini bareng-bareng teman-teman juga kan bikinnya. Dan lumayan lagi maju waktu itu. Dan akhirnya gue milih, gue harus lepas dari zona nyaman gue kemarin nih sama teman-teman gue harus kejar mimpi gue. Akhirnya modal nekat, gue berani. Bahkan waktu pertama kali ada announcement buat caster Han di season 7, MPL season 7, itu gue nggak mau ngambil sebenarnya. Kenapa? Gak pede. Takut banget gue. Tapi ketika lu dikontak sama temen lu pertama kali, dengan sepede itu lu jawab gue bisa. Iya. Setelah gue tonton lagi, gue nge-cast. Ngomong apa sih lu? Gitu. Ngomong apa sih bang? Gitu. Iya. Nama skill nggak tahu. Cuma modal teriak-teriak udah kayak supporter heboh. Nggak ada isinya gue nge-cast. Terus gue mau pede-pedean gitu ke MPL kalau kagak digebukin warga. Oh iya. Tapi akhirnya modal nekat lagi. Sama dimodalin keberanian sama Tio, udah maju aja coba dulu. Dan puji Tuhannya dapat MPL sama MDL. Wah. Waktu itu sebelum terjadinya sesuatu yang sangat-sangat fucked up. Iya. Karena Anda mengomongkan sebuah hal yang fucked up, jadi kita kepo nih sebenarnya. Apa sih fucked up itu? Kenapa bisa? Tapi emang sih dalam perjalanan hidup, mau dalam karir apapun itu ya, pasti ada up and down-nya. Betul. Nah, kita orang tuh kadang-kadang gorgeous dengan fucked up itu apa? Dan gimana cara lu survive gitu? Fucked up-nya ini bang benar-benar krusial sih. Parah banget. Di MDL season 4 ya kalau nggak salah, season 4 sama MPL season 8 itu kan semuanya online. Oke. Dan gue tuh habis nonton berita daerah di Jawa apa di Bali gitu, gue nggak tahu, gue lupa deh ya. Jadi isi beritanya ini kalau orang Jakarta bakal ngomongnya ada bencana puting beliung gitu kan. Iya. Di daerah itu karena gue habis nonton itu, gue pembawa beritanya tuh bilang bencana angin pentil muter. Oh iya. Dan kejadian di match lagi ada vale, ada yang pakai vale. Oh iya benar. Terus gue bilang ya itu serangan pentil muternya berbahaya sekali. Dari situ saya fucked up. Akhirnya MPL mulai diturun-turunin apa jadwal-jadwalnya. Tapi puji Tuhan MDL masih terus lanjut. Gitu. Jadi buat Anda di rumah sana kalau melihat caster itu gampang, tidak. Sekali Anda salah ngomong, karir Anda bisa tenggelam. Ya? Betul. Gila sih. Parah. Tapi ya itu memang salah gue banget sih itu. Gue admit itu salah gue. Karena balik lagi kalau gue cerita, gue sebenarnya nggak berani untuk ambil caster Han dan akhirnya terjadi seperti itu. Seperti itu. Mungkin itu yang keraguan lu sebenarnya. Iya. Itu. Tapi percaya nggak sih, yuk, kalau misalnya keraguan itu ketika kita ngelakuin, kita pasti bakal belajar dari hal tersebut. Betul. Sih, so bijak banget. Keren. So keren. Itu cut. Tapi gimana ya? Gue mikir kalau misalnya gue jadi caster, ya sama yuk. Gue dulu waktu di Alter Ego sempat nge-cast, tapi kayak Magic Chess, Chess Rush gitu, yang dimana gue nggak tahu skillnya apa ya. Cuman gue kayak teriak-teriak aja. Dan gue ngerasa itu nge-cast. Tapi ketika gue diajak untuk nge-cast, gue sempat ada tawaran cast. Kenapa lu nggak jadi caster aja, KC katanya. Ya lu nggak mau? Gue nggak mau. Kenapa? Gue bodoh aja.
Gue bodoh dan gue tahu gue bakal fucked up karena mulut gue anjing babi cuy. Waduh. Iya nggak bisa. Jadi mungkin satu match nih gue dapetnya MPL hari pertama udah. Gue pasti bakal ngata-ngatain masalah draft dan segala macem dan segala itu yang mungkin orang nggak bisa gitu. Iya dong. Ya kan ya mungkin Iya. orang ngapain sih lu ngomong kayak gitu, itu kan Betul. jauh dari power lu, udah bukan power lu di situ buat nentuin draft siapa yang menang dan ini. Iya. Nah itu tuh, dan sempat juga kalau nggak salah kejadian di salah satu caster soal masalah bahwa caster ini ngomongin draft, ngomongin apa segala macam ya kan sempat heboh. Iya, sempat rame karena ada salah satu coach juga yang nge-blow up itu ke media. Iya, saya tahu itu coachnya. Iya. Ya, untung saya tidak seperti itu. Tapi dalam sisi pandangan gue as a coach, it's 50-50 lah. Caster boleh memberikan pendapatnya, tapi tidak boleh terlalu tajam Ya. ke situ. Betul. Nggak tahu ini menurut teman-teman caster itu agree with that atau enggak. Cuman ini menurut dari kacamata coach. Tapi kalau saya dari kacamata teman saya, ya nggak apa-apa. Semua orang kan bebas beropini. Iya. Ya. Iya. Dia mau ngasih tahu tentang masalah draft. Soalnya caster ini adalah salah satu profesi yang bisa sekaligus nantinya jadi analis, dan itu udah terjadi sekarang, Yap, betul. atau jadi coach. Mm-mm. Itu. Karena mereka yang tahu in game seperti apa, mereka yang lebih hafal. Nggak semua coach hafal nama skill. Potong jari gua. Kasih gua coach yang bisa ngafal semua nama skill. Ulti ini, ulti itu segala macam. Mentok Hurricane Dance. Itu juga udah ganti lagi. Itu udah ganti sekarang, ya kan? Udah jadi heavy Apa? spin namanya. Heavy spin. Nah, itu. Kalau heavy rotation JKT. Iya. I want you. Udah yuk. Sorry. Jadi gitu Suka ya. kebablasan emang kadang-kadang. Jadi emang ya kita tahu lah bahwa struggle di caster itu ini juga sekaligus menjadi biar penonton tim-tim DAO atau fans-fans di luar sana nanti tahu bahwa nggak segampang itu loh jadi caster. Iya, cuman apa ya, kalau dibilang nggak segampang itu jadi caster tergantung lagi. Apa tuh? Tergantung seminat apa untuk berada di depan layar, punya tanggung jawab besar untuk menghibur masyarakat, sebenarnya kan gitu. Kalau itu gue bisa bantah. Kenapa? Sedangkan elu yang awalnya tidak minat, Oh, minat gue. ya sebenarnya awalnya tidak minat, Oh, iya. awalnya tidak minat dan tidak percaya diri pada saat Oh, iya, itu. betul. Lu tetap keep it going kan? Iya. Ya balik lagi emang dari pribadinya masing-masing. Kalau lu bilang gampang nggak bisa yo. Iya. Menurut gua caster itu hal yang susah karena lu harus ngebangun hype. Iya. Kalau casternya diam, views-nya pasti 100. Views-nya cuma 20, Iya. 100 orang. Iya. 100 orang mentok. Tapi kalau casternya, let's say lu, Papulung, Ranger Emas, Cornet dulu, duet maut. Pernah nggak views-nya dikit? Enggak, pasti rame. Mau sekalipun itu RB lama gitu, iya nggak sih? Lu nyindir match gua kemarin dia. Enggak. Nggak, maksudnya Pas match gua lagi tuh, LBL gig. Meriah tuh. tapi emang maksudnya emang itu yang bikin hidup match itu. Kalau nggak Iya. ada caster kita nonton kayak ya kita nonton bola tanpa komentator. Betul. Dan sebenarnya hype penonton tuh sangat-sangat berpengaruh sih. That's Apalagi right, kalau my misalnya baby kita- lotion. Baby lotion. Apalagi kalau misalnya offline gitu kan ya. Ya. Wah, itu vibe-nya emang luar biasa banget sih. Kayak gue mendapatkan energi dari Adrenalin penonton. ya? Adrenalinnya. Kayak Tambahan. kalau kata-kata kasarnya ya, mau ya lu gue suruh-suruh tepuk tangan gitu. Iya. Tapi karena mereka mau itu, gue juga rasa, oh, lu dengerin kata-kata Lu gue. dengerin kata-kata gua, Itu suatu apa ya, kebahagiaan tersendiri lah sebagai seorang caster gitu. Makanya, ayolah cepet-cepet lah event offline terus-terusan itu ya. Event offline terus-terusan. Jadi mungkin Dao nanti kalau misalnya ada event offline ya mungkin bisa undang Gio gitu kali ya. Iya, Mungkin- modal tiket pesawat doang kok kalau Modal- gua. Tuh. Ini dari dia sendiri ya model tiket Iya. pesawat dia, dan saya nggak tahu belakangnya kayak gimana. Ini mungkin depan kamera aja sih Enggak, sebenarnya. beneran. Beneran ya? Beneran. Depan belakang kamera sama nih jawaban gue. Modal tiket pesawat ayo buat pulang nih gue pergi. Model tiket pesawat Iya. deal ya. Dao Iya. semua yang ada di sini kita bisa undang dia as a caster. Sekaligus mungkin juga dapat bisa ngobrol sama caster-caster dari tim Dao untuk beberapa pengalaman di sharing sama si Gio juga. Boleh. Boleh Karena banget. ya gitulah. Menurut gue ini pelajaran, maksud gue ini yang bikin gue tuh kenapa gue selalu berbuat baik sama orang. Wih, kelas. Gimana tuh? Gimana yo? Kayak misalnya tuh gue tuh nggak pernah nge-expect apapun yang datang. Yuk gue di e-sport jatuh bangun ya. Betul. Even gue jadi coach, orang tuh nggak percaya bahwa Nyong tuh bisa nge-coach. Nyong itu apalah, dia itu cuman bisa bikin orang ketawa, humoris dan segala macam. Dia nggak bisa dalam konteks serius atau nge-build anak-anak dan segala macam. Ada tuh yang berstigma begitu. Oh, banyak yo. Salah satunya juga teman-teman lama saya. Cuman dari semua orang yang ada di situ, yang teman-teman lama gue di Mobile Legend, cuman satu orang yang selalu ngasih gue semangat
tetapi dengan konteks yang negatif. Hah? Gimana tuh maksudnya? Orangnya adalah tuturu, jadi lo Oh, iya. dia tuh ketika semua obrolan dimulai dengan kata-kata kasar. Ini boleh ngomong kasar di sini nih. Tapi motif gitu maksudnya. Itu boleh. Nggak apa-apa, nanti kan dia edit sama dia. Oh. Itulah gunanya Ngetes. Ya, itulah gunanya editor sebenarnya ya. Ya bener juga, biar Ya, gawe ya. Biar gawe. Oke. Jadi gitulah. Kadang kita butuh orang-orang yang seperti itu, yuk. Kadang kita butuh orang-orang yang yang lebih demen sama orang-orang yang ngasih motivasi bukan hanya dengan kata-kata bijak. Iya, setuju gua. Kadang itu bermuka dua, tapi kalau orang yang ngasih kita motivasi dengan cara yang lebih dekat dengan menggunakan dalam tanda kutip bahasa-bahasa kasar, itu lebih kena ke kita karena emang udah kayak tongkrongan kita banget Iya. gitu ya. Kan? Gue juga mungkin akan menerima hal yang seperti itu tuh, lebih demen digituin. Karena jujur ya, ini mungkin sedikit ngebahas dark side-nya dari Ya. caster ya. Rata-rata ketika ada yang nanya nih, itu pun juga berlaku sama gue sebenarnya sih. Ya, pasti. Ada yang nanya nih, partner nge-cash gue nih, kelar nge-cash. Gimana tadi menurut kita Deh aman, karena udah buru males mikir. Dan itu ternyata menjadi budaya. Yang akhirnya orang jadi nggak tahu kelemahan gue apa sebenarnya. Kok orang-orang nilai gue aman-aman mulu. Tapi kalau gue pikir-pikir gue aman-aman, MPL jarang. Jarang ya. Kenapa aman? Apanya aman? Apanya aman, gitu. Iya, jadi yang kayak gitu-gitu mungkin yang tadi nyambung dari lu Nyong juga bilang kayak perlu orang anjing-anjingin sekalian. Iya. Tai-tain sekalian. Dan itu akhirnya mungkin baru berlaku beberapa bulan ini lah sempat kejadian dari kalangan caster juga akhirnya mulai terbuka lah mata mereka. Karena kita butuh orang-orang yang seperti itu dalam konteks untuk melangsungkan hidup sih sebenarnya. Iya. Daripada orang yang di depan kita, ih kamu keren banget cuy, belakang kita, anjing tolol banget tuh nge-cash. Anjing nge-draft aja nggak bisa, kayak gitu ya. Iya. Emang ada sih. Kita nggak bisa pungkirin itu, emang selalu ada dalam. Makanya gue benci banget dipuji sekarang. Karena kita nggak tahu konteksnya kemana. Iya. Sumpah, orang muji gue tuh kayak, apaan sih anjing? Iya. Norak lu. Dalam hati. Dalam hati. Karena kita nggak tahu juga dong. Kita Iya. nggak bisa langsung ngeluarin itu di depan mereka. Iya, Karena itu kita- tergantung sitcomnya juga dia. Iya. Emang kita lihat mimik mukanya emang beneran serius apa enggak. Cuman rata-rata orang ketika muji gue tuh, iya makasih. Kayak misalnya lo muji gue keren sih lu nyong gue sebenernya anjing apaan sih kayak Iya. gak tau gue aja kayak gitu begitu juga sebaliknya mungkin lu keren banget sih nge-case-nya ya apa sih anjing pasti lu ngeledek gue Bacot. tapi kadang kalau yang dari konteks yang kayak udah temen deket itu udah beda kita nangkapnya Iya, nggak ada benar. baper dan segala macam lagi Betul. Ya itu konteksnya juga teman-teman mesti ngerti bahwa kalau misalnya emang kayak gitu ya kayak teman deket juga nggak bakal ada yang ngomong enggak lu tadi keren banget gini. Nggak bakal. Mereka bakal nyari kekurangan kita supaya kita bisa lebih improve. lebih improve tergantung kita gimana nerima receive it gitu Iya. nerimanya gimana kalau kita masih baperan ya menurut gue kita nggak bakal survive di e-sport. Wah, betul. Baperan, introvert ya sudah. Jangan pernah ke e-sport. Atau mungkin di tempat-tempat lain maybe. Oke kalau mungkin kerja kantoran lu introvert it's okay lah. Yang penting Ya. Kerjaan beres. Iya, job desk lu udah done gitu buat di e-sport. Lu harus kenal sama banyak orang, cuy. Iya. Nih juga kenal sama teman-teman Dao. Kalau suatu kebanggaan juga. Kalau ini beneran kagak ngejilat gua. Ntar disangkai gua ngejilat. Iya, lagi. beneran. Ya, paling banyak Karena ada satu. banyak dapat circling baru lagi kan. Iya. Jadi gua kalau ke Bali udah tahu gua bisa Udah tahu ya lu mau kemana. Apalagi semua kawan Nua ya. Karena kebetulan Iya. ya rata-rata dari Manado. Dodo ngana le pica-pica kok ngana. Nah, kan? Udah gua cuma tahu itu doang. Udah itu doang. Tahu gua. Makang jongana. Jadi itulah sebagian kecil cerita dari Gio mungkin ya yang tentang gimana sih suka dukanya jadi cast, terus kenapa dia bisa tertarik jadi ngecaster. Sekali lagi buat kalian di rumah, kalau misalnya kalian berpikir caster itu gampang, lu ngobrol berdua sama gue, duduk di sini gue kasih tahu gimana susahnya itu jadi caster. Sekalipun even gue nggak pernah ngerasain hal itu, even gue nggak pernah kayak Gio yang ngerasain hal itu. Cuman by seeing dan ngerasain apa yang teman gue rasain, ketika itu mereka dihujat di kolom komentar ataupun dimanapun, di Instagram bahkan ya, di media sosial, gue udah tahu bahwa struggle-nya mereka itu, mereka harus mikirin ketika mereka mau nge-cash. Lu katanya latihan juga kan sebelum mau nge-cash kan? Latihan. Biasanya, ayo gini. Gua malah pemanasan mau sambil gitu kan. Emang pengen jelek-jelekin gua aja lu. Enggak. Yo, gue ada satu pertanyaan kecil Apa? yang menurut gue nih. Gimana caranya caster ketika dalam war gede, big class, dia ngomong kayak nge-rap. Ya, Nah. sumpah itu
Itu kenapa bisa? Ini stigma. Baik lagi, sebenarnya caster itu nggak harus nge-rap ketika lagi war besar. Gue akhirnya mengerti stigma ini karena memang udah dibawakan sama yang pendahulunya. Jadi ngeliat orang dengan nge-rap kayak gini, orang jadi ikutan, wah semangat banget, adrenalin naik. Betul, gue juga. Padahal kalau kita ngeliat dari caster luar negeri, jujur ya, gue nggak pernah denger mereka nge-rap. Gak pernah, mau caster dari game lain manapun ya, kayak gue nggak pernah dengar mereka nge-rap. Bahkan caster Inggris di Indonesia aja enggak. Mereka akan ngomongnya lebih ke menekankan, intonasinya dikencengin, ketika ada skill yang dikeluarin untuk impact ke dalam perang, itu mereka akan genjot terus. Sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau pertanyaan yang nge-rap itu mungkin nanti lu bisa tanya ke Pulung. Ya, karena gue bukan tipikal yang nge-rap. Nah, tapi Pulung itu menurut gue ini satu hal yang spesial dari Pulung karena beberapa kali dia nge-cast, setiap caster punya keunikannya masing-masing. Iya. And then beberapa bulan kebelakangan dia menemukan itu. Ya. Dengan kata-kata bijak yang dia masukin ketika Lagi nge-cast. Itu trending di mana-mana di even di TikTok gue ngeliat. Pulung, gue bilang nih orang kacau sih. Kacau emang dia. Karena menurut gue ya mungkin ya kalau gue setuju aja dengan adanya rap itu. Cuman apa sih yang di dalam rap itu? Karena menurut aku ketika gue ngeliat si Pulung, skillnya ada dalam, dia ngomongin skillnya apa, terus ditambah dengan ya dia memaniskan sesuatu yang udah manis tapi lebih kena gitu. Jadi lu pernah gak sih ada konten TikTok yang 2 orang cowok terus yang satunya datang, kok lu masih nonton MPL gak sih bro? Oh iya Iya sih. Ya ruangannya gelap. Ya. Terus lu nonton aja nih bro. Terus tiba-tiba suara Pulung. Suara Pulung itu kacau sih menurut gue. Iya. Dia nemuin itu gitu. Iya betul. Dan itu persona ya. Personanya dia yang bagus banget dan gue juga bisa dibilang dia itu idola gue sebagai caster karena bisa untuk warnain Mobile Legends-nya, scene kompetitifnya, di cara dia nge-cast-nya. Ya. Walaupun even gue nggak ngidolain dia, tapi gue nggak akan mau kayak dia. Iya betul. Gue bahkan beda tipe sama dia. Iya beda tipe. Dan mungkin kita ambil apa pertanyaan yang tadi lo kasih ke arah generalnya. Generalnya, oke. Gimana sih kalau ngomong cepat atau ngebawa hype, tapi lu masih tetap bisa fokus merangkai kata-kata gitu kan secara spontan. Itu. Iya kan? Itu maksud gue di situ. Itu menurut gue spontan sih. Serius? Spontan. Itu kalian ngelakuin itu spontan. Kalau gue pribadi ya gue nggak tahu yang lain. Kalau gue spontan. Wow. Dan Pulung gue rasa juga tipikal yang spontan. Gue malah kalau misalnya jujur gue kalau suka jalan naik motor gitu, naik Gojek mau kemana, bahkan lagi mau cabut ke mau nge-cast, gue kepikiran hari ini gue ngerin kata-kata apa ya? Oh ini ada yang bagus sih. Pasti gue lupa. Pasti lupa. Pas di search lupa. Iya. Seada-adanya gue lupa. Gue mau ngomong apa tadi ya? Yang kata-kata ini bagus nih ini. Bagus nih tapi akhirnya lupa total. Mendingan akhirnya dari situ gue memperkaya kosakata, nulis. Itu sih mungkin poinnya, nulis penting banget kalau mau jadi caster. Makanya biar bisa semuanya keinget di kepala, itu nulis sebenarnya. Poinnya di situ, kata-kata apa yang bisa gue keluarin yang baik dan benar. Dan aman untuk didengar kuping masyarakat gitu. Intinya aman aja. Cuma kalau Pulung ya beda level lah. Udah beda level. Semoga kita bisa ngobrol sama Pulung. Mungkin nextnya kita nggak tahu, mungkin bisa diatur lah. Amin. Pasti bisa diatur. Tapi itulah mungkin sedikit banyak. Dan juga gue terima kasih banget. Yuk. Sama-sama. Terima kasih banget nih lu udah mau ngonten. Sekalipun ya konten cuma ngobrol-ngobrol bentar doang ya kan ya. Tapi dari sini kita tahu lah gimana sih sebenarnya as a case itu seperti apa, lu struggle-nya seperti apa, lu ngelewatinnya kayak gimana, lu survive-nya seperti apa. Dan memang yang harus digarisbawahi adalah lu harus dealing with yourself pertama. Iya. Ya nggak sih? Lu harus dealing with and then orang-orang terdekat. Iya. Itu bisa bikin lu bangkit atau bahkan bisa bikin lu jadi menjatuhkan lu juga. Jatuhkan. Sebenarnya yang ketiga mungkin modal nekat sama berpikir ini jalan terakhir lu untuk bisa survive dalam hidup. Iya. Karena pemikiran seperti itu lu bakal doing all in lah. Iya. All in untuk semesta gitu. All in untuk semesta. Karena aku juga mikirnya gitu sih. Iya. Gue kayaknya kalau nggak nge-cast ngapain gue ya?
Gitu, udah nggak tahu gue, nggak ada pikiran buat jadi apa-apa lagi. Mungkin terakhir ini kita pengen denger satu dark jokes. Wah, ini bapak ini dark jokes banget ya di kontennya, yang belum pernah keluar. Aduh. Yang ini serem banget. Gak apa-apa. Kita suka yang serem-serem sebenarnya. Gue takut banget sumpah. Aku deg-degan banget mas. Takut nggak diewe. apa-apa. Iya. Sorry. Beneran nih? Serius. Satu aja. Satu. Aja. Jangan dua. Ntar ada yang ketiga soalnya. Lo tau nggak? Lagu yang cocok untuk Apa tuh? JKT48 The River. Kok itu? Kan Wah jangan cok, yang itu jangan cok. Sumpah jangan. Pak, ntar gue dicari meninggal gue, jangan. Jadi nanti itu jadi bahan pertimbangan ya untuk tim editing. Terima kasih buat Gios. Waduh, thank you banget Gio. Terima kasih lu udah datang mampir di sini dengan penutupan yang sangat indah. Astagfirullahaladzim. Tapi itu lagi, thank you banget. Gue deg-degan nih. Lu jangan closing dulu. Gue nggak tahu ini bakal di apa enggak ya. Itu tergantung dari Epsilon ya karena. Jangan yang tadi. Oke guys, jadi itulah dia ngobrol santuy ya bareng Gio tentunya. Terima kasih. Dia salah satu caster kondangan yang sangat terkenal juga ya di Betul. Indonesia. Kondangan. So, mungkin itu sekian. We'll be back on DAO Team. See you guys. Dadah.